Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama sekalian, kaum muslimin muslimah rahimahullah, kita Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Saya akan mengulang di hadis yang ke-745 yang kemarin sempat ada yang tertinggal, gitu. Wa an Abdillah bin Bushrin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun itu wadah makan, yuqalu dikatakanlah padanya pada wadah makan tadi al-ghurra'u, ghurra' itu wadah makan yang lebih besar. Yang miluha, yang membawanya wadah makan tadi arba'atun rijalin. Ada 4 laki-laki, seorang laki-laki yang membawa ghurra' tadi, wadah makan tadi. Falama at-haul, maka tatkala waktu duha, wa sajadu, mereka itu sujud, semua sujud, pada sujud ad-duha, duha, artinya sholat duha. Utiya, didatangkan bintilka dengan itu al-qas'ati, qas'ah, tempat makan, yakni yang dimaksud itu wa qad surida fiha, dan sungguh dibikin makanan tadi pihak padanya, atau di dalamnya, dalam qas'ah tadi ada makanannya. Fa'tafu, boleh jadi dibaca fa'tafu, ya. Maka mereka mengerumuni alaiha, atasnya, atas qas'ah tadi, wadah makan tadi, ngerumuni dalam rangka makan. Falama, maka tatkala kasur, menjadi banyak yang mengerumuni tadi, jahta. Maaf dulu keliru ya, mengat jahta itu kita lihat di kamus itu duduk, yang menduduki telapak kaki. Bisa jadi ada 2 pendapat, ada yang duduknya ini begini, ada yang mengartikan gini. Wallahu a'lam. Ya, jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW menduduki telapak, 2 telapak kakinya. Fakola, maka berkatalah A'rabiyun, orang A'rabi, ma hadhil jilsatu, duduk apa ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu ja'alani, telah menjadikan padaku itu abdan kariman, hamba yang mulia.
Walam yaj'alani, dan tidaklah dia Allah tadi menjadikan aku itu jabbaron anidan, jabar kasar dan bengis. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, kalian makanlah min hawalaiha, dari sekitarnya, dari yang apa ya, dekat maksudnya begitu. Wada'au, dan biarkanlah dirwata, yang atasnya, yubarak, dia akan membarokai fiha, padanya, pada makanan yang dibuatkan tadi. Rawahu Abu Dawud fi isnatin jayyidin. Di sini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Dirwatuha itu artinya a'laha, atasnya, bikas ridhani, dengan kasurnya wadumiha, dan rumahnya. Nah, saat duduk dengan menduduki kedua telapak kakinya itu adalah yang pertama. Kalau di keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan abudan kariman, seorang hamba yang mulia, cara duduk yang sopan, itu yang baik. Yang kedua, konon katanya cara duduk yang menduduki dua telapak kaki itu adalah untuk makan tidak jadi banyak, jadi menekan pada kekuatan di lututnya, jadi tidak beda dengan begini. Kalau makan bersandar ini lambungnya akan mekar istilahnya, makan jadi banyak. Maka kan dilarang duduk dengan bersandar atau duduk yang begini, atau bersandar doyong lah namanya. Berbeda dengan begitu. Kalau di saudara-saudara jamaah tabligh itu adalah menduduki satu telapak kakinya, ya, yang kiri, kemudian mendirikan betis yang kanan dengan cara duduk yang seperti ini. Jadi menekan lambung. Ada hadisnya, ada. Cuman di hadisnya yang saya tahu, kalau Allah ada yang lain, hadisnya dhaif. Bisa tidak dilakukan? Boleh, ya, boleh saja. Ini seperti itu. Terus kemudian ada dalam hadis ini, ternyata kebiasaan sholat duha oleh para sahabat ini, masya Allah, ya, sedekahi 360 ruas-ruas yang ada dalam tubuhnya ini, sedekahi. Kalau sedekah dengan duit sudah tidak mampu, ya, makan saja sulit, maka dengan cara yang begitu, ya, ini sholat duha tadi. Jadi ya kemarin. Baiklah, kita tinggalkan di hadis yang ke-745. Kita masuk di bab yang ke-108. Bab karohiyatil akli mutakian. Nah, ini hadisnya di Imam Nawawi juga bikin bab seperti ini. Bab dibencinya makan cara bersandar, dengan bersandar. 746. An Abi Juhaifah wa bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaqian, rawahul Bukhari. Janganlah makan dengan cara muttaqian, bersandar, menyandarkan punggungnya pada baik tembok atau kayu dan sebagainya, ya. Menjadikan melebar lambungnya sehingga itu tadi makan jadi banyak, seperti itu. Bukan berarti makan yang ukuran banyak itu juga dilarang, juga tidak. Tapi masalahnya kalau seperti yang telah lewat itu kan
orang menjadi banyak, maka jadi banyak makanannya cuma itu ini. Kemudian yang kedua, kalau buat kita juga tidak makan terlalu banyak juga membebani lambung berat. Yang pertama, yang kedua itu nanti efeknya ngantuk. Apalagi tidak minum, itu menjadi berat, pencernaan itu berat, sehingga energinya itu sudah ke sana semua. Ngantuk, kan minum. Hadisnya Sofi kebetulan yang makan dengan bersandar ini, para ulama menyebutkan makruh, tidak jatuh sampai ke haram, tidak jatuh ke haram. Maka dalam bab ini dipakai cuman karohiyah. Karohiyah itu kan dibenci, ya, tidak suka, ya, tidak disukai. Qala al-Khattabi, berkata si Khattabi, al-muttaqi'u hahuna, mutakin di sini nih yang di masjid itu, dia itu al-jalisu, duduk muktamidan, yang menyengaja, alawi toin, pada atau kita kayak tingkah kayak alas lah gitu ya, itu pada alas tahtahu, di bawahnya. Wala berkata si Khotobi dari wa'aroda, dan yang dimaksud itu anak, bahwasanya layak utuh, tidaklah dia itu duduk ala lawitoi, pada atas alas, tidak di atas alas. Wal wasaiti, dan tidaklah di atas bantal. Kafi ini seperti perbuatan man, orang yang yuridu, dia itu berkeinginan atau berkehendak al-iktaro minat to'an, untuk memperbanyak pada makan. Wal akan tetapi tak utuh mustawfizan. Jadi yang dimaksud ini adalah tara duduk berjongkok, jangan lamus tautian, belum tahu artinya. Buaya kita tinggalkan dulu. Buaya puluh, dan dia makan itu bulugotan, dalam keadaan seadanya bulugoh, sederhana, misalnya juga sederhana. Hadza kalamu, ini adalah ucapan al-Khotobi, ucapannya si Khotobi. Jadi kalau Khotobi ini yang dimaksud dengan ya muttaqi itu tadi, muttaqi tadi adalah orang yang menyengaja duduk di atas alas, di atas alas, yang di bawahnya kasih alas. Yang dimaksud itu bahwasanya dia duduk atas alas bantal, seperti perbuatan orang yang berkehendak atau mengendaki, yaitu makan supaya banyak. Kalau orang Arab kan biasanya, jadi cara mereka cuma pakai tamu itu ya digelarkan kayak karpet, ini kasih bantal. Nah, bisa untuk duduk, ya bisa untuk bersandar, untuk tamu seperti itu. Dan nampaknya mengenak-enakan atau menikmatkan jalan duduk mereka supaya mereka nyaman dalam makan itu, supaya banyak. Berbeda dengan tidak pakai alat, itu kelesetan. Ya, ini pakai seperti itu. Misal tak kepenak. Mungkin yang dimaksud dengan Khotobi ini seperti itu.
Wa asyara dan berisyarat ghairuhu selainnya. Ilang kepada anal muttaqian bahwasanya bersandar, duduk bersandar tadi wal ma'il apa? Doyong itu. Tidak lurus itu. Condong hanya kita alajan di atas sampingnya. Wallahu a'lam. Nah, si Khotobi tadi dia berisyarat yang dengan selainnya itu dia duduk dengan doyong ini, condong ini. Ngelar apa ya? Ngelar. Ini pendapatnya si Khotobi dalam apa namanya memaknai atau memberikan satu pengertian tentang bersandar tadi. Nah, termasuk orang yang cari tempat yang biar nikmat senikmat-nikmatnya, nah, itu kan kita nih. Maka nonggonya rasional itu cari tempat yang biar makannya jadi banyak. Nah, di apa namanya sering di tempat-tempat warung makan atau di restoran itu kalau tempatnya tidak enak, tidak jadi, wah tidak nyaman makan di sana, terus ditinggal, tidak enak. Maksudnya begitu. Cara duduknya itu menyaman-nyamankan biar makannya itu bertujuan supaya jadi lama makannya jadi banyak. 747. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik di sini, ro'a itu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, beliau duduk. Mukian, duduk mukian. Mukian itu ya duduk yang tidak pakai alas, yang apa itu pantatnya itu ke tanah, itu namanya mukian. Yang dulu beliau makan tamron, kurma kering, ya, kurma. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Al-muqi, jadi buah dia itu alladzi yang yulshiku, menempelkan ala yataihi, pantatnya bil ardi, pada bumi. Jadi di pantatnya ditempelkan di bumi. Wayang sibu, dan beliau menegakkan sakoi, dua betisnya. Wah, ini yang begini nih berarti. Begini. Yang begini nih. Yang sama. Kan dulu pernah dilarang yang begini. Nabi pakai ini cara perasa aman, nggak mungkin begitu ya. Dua betisnya ini ditegakkan, diberdirikan. Biasanya tetap. Masa ditinggal di mustautian hanya bahasa-bahasa yang sulit biasanya. Jadi model-model cara duduk makan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan cara apapun makan itu tetap intinya itu kenyang, kan begitu. Tapi sepanjang ini tidak ada yang sampai jatuhnya haram. Minimal itu tadi, paling pol, bukan minimal. Paling pol itu adalah dibenci, tidak disukai. Cuman kerugian bagi kita kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, ini tidak ada pahalanya, tidak mengikuti sunnah. Ya, cuma itu saja. Tapi dosa itu juga enggak. Itu dosa itu enggak.
Cuman kalau makan terus kemudian di kursi terus kakinya ditaruh di meja, itu kan ya dilihat saja dan tidak sopan, nanti ya dia terkena muruahnya, jadi bahan pembicaraan orangnya. Masuk ya. Ada orang nggak ada orang cara duduk seperti itu ya tidak baik gitu ya. Ada orang tidak baik, ada orang yang tidak baik duduk yang seperti itu, sama saja ya. Dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Jadi kalau misalkan tidak dosa tapi menjadikan fitnah itu ya jangan dilakukan, dihindari lah, minimal seperti itu. Kemudian ini masih bab-bab kan sebetulnya hadis-hadis yang isinya itu mudah-mudah baca. Cuma ada beberapa kalimat yang sulit ini. Jadi bab yang ke-109, bab istihbabi, bab disukainya al-akli, makan bisalasi asobian, asobi dengan 3 jari, wastihbabi dan disukainya lakil asobi. Laki itu memasukkan jari ke mulut. Jadi mulutnya itu dimasukkan, jarinya itu dimasukkan ke mulut, disukai setelah makan. Jadi dilamuti itu. Wakarohiyati dan dibencinya mashiha, mengusapnya qoblal lakiha, sebelum, yaitu tadi setelah makan, sebelum memasukkan jari-jarinya ke mulutnya. Jadi justru tidak disukai setelah makan itu diusap. Cuci tangan itu sebelum makan. Jadi setelah makan kemudian dikelamuti ya bahasa kita. Wah, nih ini gula nih sana tadi. Justru disenangi, kalau tidak disukai justru setelah makan diusap. Ya ini yang umum. Wastihbabi dan disukainya laki lah ini, mengelamuti ala posati. Nah ini piringnya, posati kan wadah, wadahnya. Wa akhdil lukmati dan mengambil suapan, alati yang yaskutu jatuh, yang terjatuh minggu darinya, dari suapan tadi. Wa akliha dan memakannya, wa jawazi dan kulitnya maskiha, mengusap ba'dal lakti ya, setelah dikelamuti tadi. Kalau dikelamuti dusake, tidak apa-apa. Bisa di telapak tangan, wal qodami dan telapak kaki, wal wajhiha dan selainnya. Usap-usapnya ke tangan yang kirinya atau ke kakinya, malah boleh. Kayak anak kecil itu. Sekarang ada tisu. Ya, jadi bab ini bab disukainya makan dengan 3 jari, yang bisa diambil 3 jari misalnya. 3 jari. Jadi kalau orang Indonesia kan ada makanan-makanan yang harus pakai sendok, pakai sumpit, gitu ya. Ya kalau itu ya, artinya hal-hal yang seperti ini disesuaikan dengan makanan. Nah, kalau di sana itu ya kurma, gitu ya, kita bisa 3 jari. Ini menunjukkan beliau ini tidak rakus saudara gitu. Dan makan lu pakainya juga bisa. Kita kan gini juga. Ya haram juga tidak, sebenarnya juga tidak. Kemudian disukainya dengan
mengelamuti tadi jari-jarinya, dan tidak disukai mengusapkan jari-jarinya tadi sebelum dia mengelamutinya. Kemudian disukai mengelamuti wadahnya, wadah itu. Jadi habis makan itu kayak udah dicuci. Lah kalau jatuh bisa diambil dan dimakannya. Oh yang bisa diambil. Misalkan rambah, kerupuk, ya bisa diambil. Kurma apalagi bisa. Kemudian disukai kemudian bolehnya mengusap setelah dia mengelamuti jari-jarinya. Diusapkan kepada telapak tangannya atau telapak kakinya, atau yang selainnya. Selain itu artinya ya kain buli, kertas buli, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada anjuran atau kewajiban setelah makan itu mencuci tangan. Tapi bercuci juga boleh, persilahkan. Kalau dulu kan tidak dikenal cabai, karena sambel nanti terus ngedusi putranya ya piye, panas. Hal-hal yang seperti ini bisa disesuaikan dengan keadaan. 748. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila makan salah satu dari kalian itu to'aman makanan, fala yamsah, maka janganlah mengusap asobi'ahu, jari-jarinya, hatta yala'akoha, sehingga dia mengelamutinya, au yula'ikoha, atau mengelamutkannya ke orang lain. Nah ini yang sulit ya. Insyaallah. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Itu oke. Dan setahu saya belum pernah ya. Istri pun belum pernah. Dan jumatan jualan-jualan. Walaupun jahiliyah ada bulan-bulanan. Jadi di kelamut satu kelamut ki wong liya. Kemudian sing kelamut itu wong ngompong keri ngono iki. Masyaallah. Lupa namanya. Kalau kelamut di jahiliyah sendiri pernah. Orang lain belum pernah. Dan belum pernah ditawari juga. Tawari pun nggak mau. Saya dulu lihat ketika berkumpul dengan saudara kita di jamaah tabligh pun juga tidak menganyumkan ke orang lain. Rata-rata ya di tempat. Tapi ini ada hadisnya juga ya. Dia mengelamuni sendiri atau dikelamunkan ke orang lain. Sunnah yang belum kita lakukan. Sepisan loh itu ini. Mau menawarkan ya, apalagi sekarang. Menawarkan ya. Tapi kalau istri mungkin mau ya, tapi saya juga belum pernah. Saya kira sama suaminya gila tidak mungkin. Atau gantian nanti istrinya bermaam dikelamun ke kan. No ya akhirnya. Atau bir gitu. Wa an Ka'b bin Malikin radhiyallahu anhu qala ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu, beliau makan bi salati asabi'a, dengan 3 jari. Wa idza faragha, dan apabila telah selesai makannya, la'iqoha, beliau mengelamutinya. Rawahu Muslim. Ka'b bin Malik ya, pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari, setelah itu menjilati ya, jari yang ketika dia makan. Kalau bahasa kita yang lebih enak yang tidak usah
terlalu muluk-muluk dalam soal pengertian kan beda. Harus tangan dari kita katakan. Makanan itu disentuh tangan sama disentuh sendok ataupun entong itu akan lebih cepat membusuknya dengan disentuh tangan. Apalagi di lanjut ini. Monggo jangan praktekin ini monggo. Lamun wong liya pernah baca ini dulu juga, tapi bukan di kitab ya sorry ini ini satu hadis lagi, hadis yang pendek. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdillah dimaksud ini radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaro, beliau memerintahkan bilakti dengan menjilati al-asofi, jari-jari, wasofati dan tempat makan wadah kita pilih. Wakola dan beliau bersabda, innakum sungguhnya kalian itu la tadruna, kalian itu tidak mengetahui fi ayyi pada mana ta'amikum, makanan kalian itu al barokatu, barokahnya orang muslim. Barangkali barokahnya itu yang tertinggal di piring itu sekelanya kono, tidak tahu. Barangkali di tangan ini pas barokahnya disape lah kan ya. Ya, barokahnya seperti itu. Ini dua bapak sekalian, ada satu aturan makan yang kita bermakan berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun, 70 tahun ternyata belum pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun belum pernah. Saya umur 53 tahun ini juga belum pernah melanjutkan jari saya ini ke orang lain. Belum pernah menawarkan dan juga belum pernah ditawari oleh orang. Ini sekalian belum pernah. Kecuali kalau anak bilang otomatis mandi tidak jadi apa namanya, tidak sengaja dan seperti itu. Ya, mungkin untuk malam hari ini kajian kita saya sekian yang bisa saya sampaikan ya. Aku boleh ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.